Ini gambar apa? Betul sekali. Ini adalah babi. Oke. Oke, untuk gambar kedua. Tahu apa enggak? Ini apa? Benar sekali. Anjing. Ini anjing. Dibantai 5-1. Gue jadi ini nih pengen tahu nih si Anduk kemana Anduk, si Akmal kemana Akmal? Kemarin lu ingat nggak si Anduk kemarin sempat ngomong apa? Apa Sintayong? Strateginya hanya parkir bus, hanya mengadakan counter attack. Itu pun lawan Arab Saudi itu hanya keuntungan counter attack. Kentut. Lihat sekarang, strategi itu yang dipakai sama Australia. Kita apa lihat open defense, mana hasilnya? Dibantai, cok. Terus si Akmal bilang apa? Sintayong itu memiliki kendala bahasa. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Inggris. Minimal tuh bisa bahasa Inggris supaya tidak menghambat komunikasi dengan pemain. Lihat pelatih sekarang, bahasa Belanda bisa, bahasa Inggris bisa. Hasilnya mana? Kentut. Ayo lo lihat. Malah ya itu fans Indonesia kagak ada tuh yang sedih, rata-rata apa? Nyinyir sampai bilang itu karma. Lihat, puas lo, puas lo. Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, para pecinta timnas Indonesia di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kekecewaan dimiliki atau dirasakan oleh supporter timnas Indonesia sampai hari ini pun belum berakhir. Masih banyak sekali kita temukan di berbagai platform media sosial terkait dengan ungkapan-ungkapan kekecewaan dari timnas Indonesia kepada Patrick Kluivert, kepada Erick Thohir, maupun kepada pundit-pundit bola seperti Towel, Akmal, Peter Gonta, dan lain-lain. Terus terang, kekalahan yang sangat memalukan antara Indonesia melawan Australia kemarin adalah sebuah tamparan yang begitu telak untuk seorang Erick Thohir. Di mata Erick Thohir, bahwa Patrick Kluivert itu adalah pelatih yang terbaik. Tetapi hari ini kita bisa menyaksikan bersama-sama hasil yang begitu memalukan, entah itu kepada timnas Indonesia maupun kepada bangsa Indonesia. Pemirsa, apa yang disuarakan oleh supporter timnas Indonesia tentu beralasan. Karena beberapa tahun silam, supporter timnas Indonesia selalu dikasih kejutan-kejutan dengan prestasi-prestasi yang begitu memuaskan ketika timnas Indonesia diasuh oleh seorang Sintayong. Hari ini malah terbalik. Mungkin timnas Indonesia akan kembali ke setelan pabrik. Mungkin ini adalah awal yang buruk untuk kemajuan timnas Indonesia. Seorang Erick Thohir yang adalah ketua umum PSSI harus bertanggung jawab penuh atas kekalahan yang sangat memalukan ini. Saya secara pribadi menilai bahwa Patrick Kluivert tidak pantas untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Kluivert mungkin lebih pantas untuk berada di meja perjudian, bukan di tengah lapangan hijau. Mari kita dengarkan bersama-sama ungkapan-ungkapan kekecewaan dari supporter timnas Indonesia ataupun dari masyarakat Indonesia terkait dengan kekalahan dari timnas Indonesia ketika melawan Australia pada tanggal 20 Maret 2025 kemarin. Mari kita simak bersama-sama. Ini apa nih? Dibantai Australia kau Justin. Ini olahraga percaya proses, nggak ada yang jatuh dari langit. Nggak ada. Proses mulu. Sorry itu saya nggak ada proses lagi, nggak ada ya. Market value kita tuh udah paling tinggi di ASEAN. Oke lah, kemarin lawan Australia itu anggap aja itu pembelajaran. Tapi selanjutnya nggak ada lagi istilahnya proses nggak ada. Pokoknya harus menang. Minimal kita finish di posisi 3. Oke?
Minimal maksimal tuh. Mau excuse apa lagi sekarang? Kendala bahasa juga nggak ada, ya. Segala macam juga udah nggak ada. Total football juga udah ada sekarang nih, ya. Walaupun gue belum lihat nih total football nih mana nih total football nih. Oke, jadi nggak ada kendala apapun lagi. Ada juga satu kemarin tuh bilang bahwa tim pelatih kita sekarang tuh udah yang paling mewah udah. Jadi apalagi nggak ada. Pokoknya nggak ada. Lawan El Minyak, lawan China besok pokoknya harus menang. Zaman STE aja kemarin sebelum dipecat tuh nggak boleh. Itu namanya proses nggak ada lagi. Pokoknya proses tuh nggak ada. Oke? Harus pokoknya ini tuntutannya udah satu, udah pildun. Jujur gue bingung kenapa di era STY dengan kedalaman skuad yang mungkin tidak semewah sekarang, timnas kita pada saat melawan Australia itu mainnya jauh lebih bagus dan lebih enak banget ditonton dibandingkan pada saat Patrick Kluivert saat ini memimpin. Oke, pelatih kita ini memang masih baru pertama kali melatih timnas kita. Mungkin chemistry-nya belum dapat, tapi dengan kedalaman skuad yang ada, seharusnya mungkin tidak sampai babak belur 5-1 di kandang Australia. Dengan hasil ini timnas kita memang masih punya kans untuk bisa lolos ke putaran Piala Dunia selanjutnya. Walaupun langkahnya memang nggak gampang, cukup berat memang, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kita doain timnas kita mampu bangkit. Jujur gue seneng banget sama striker baru kita, Ole Romeni, yang mainnya bagus banget. Ini bener-bener striker yang kita butuhin. Kualitasnya bener-bener sangat pas untuk timnas kita di masa yang akan datang. Gimana nih menurut kalian, tanggapan kalian tentang kekalahan timnas kita pada hari ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah! Setelah melihat pertandingan antara Australia dan Indonesia, kepada orang-orang sudah memecat Sintayong satu kata buat kalian, pantek. Bacot, adaptasi. Gak ada adaptasi. Kemarin udah dapet sama STY chemistry-nya. Kenapa lu sekarang bilang adaptasi? Kenapa yang udah dapet chemistry-nya lu pecat terus lu bilang sekarang adaptasi, setan? Ya, nggak bisa kayak gitu. Terus lagi banyak yang bilang, bang percaya proses lah, ini juga pelatih baru. Dongo, kemarin prosesnya udah dapet ya. Itu sama Sintayong juga lagi berproses. Kenapa lu pecat? Ulang lagi dari awal. Ibarat lu udah download data, ya udah 90%, ya udah 80%, udah 85%. Lu ulang lagi. Lu install lagi dari awal. Berarti kan lu aneh. Dasar kocak. Kemarin ada anomali yang bilang kayak gini, kita itu di Belanda terbiasa main pakai 4 back dari kecil, bukan main 3 atau 5 back ya. Itu kemarin sih ya, bintang laut tuh sama aja pakai 3 back di belakang ya. Lebih parah lagi ya, kesalahan yang sama diulang lagi. Fair dong dijadiin back. Nathan yang nggak pernah main dijadiin starter. Lu bayangin, Nathan nggak pernah main di klub ya, starter. Ada Ivar, ada yang lain-lain ya. Patrick Kluivert harus sadar inilah yang akan terjadi kalau dia tidak cepat perform dengan timnas Indonesia. Itu masih away loh. Away itu paling ribuan ya supporter dari timnas. Nanti kalau di GBK lawan Bahrain deh, nggak menang, nggak main bagus, itu jangan kaget, satu stadion berapa puluh ribu itu bakal teriak STY semua. Dan nanti lawan China sebelum main udah teriak STY semua, atau mungkin nggak sampai lawan China, kayaknya udah selesai. Jadi jelas nih pressure yang semakin tambah berat bagi Patrick Kluivert, semakin tambah berat. Waktunya tidak banyak, jelas tidak banyak. Ditambah pressure-nya semakin berat akibat dibantai sama Australia. Jadi ya kita lihat bisa nggak dia dan juga tim pelatihnya melewati ini. Oke, segitu dulu. Mana nih Pak Erick Thohir yang katanya pengganti Sintayong ini jauh lebih baik? Nyatanya hari ini sejarah mencatat Indonesia melawan Australia 5-1 dan terbukti timnas Indonesia ditinggalkan oleh Sintayong semakin terpuruk. Mana pertanggungjawaban seorang Erick Thohir? Apakah hanya omon-omon aja? Oke, Pak Erick Thohir yang terhormat. Terima kasih kepada Ketum PSSI atas pergantian pelatih timnas Indonesia dan jajarannya. Ketika mereka datang, mereka disambut dieluk-elukan bagaikan sang bintang.
Dan hari ini kami sangat menikmati total football, Pak. Benar-benar total, dan terima kasih atas solusinya. Solusi atas kendala bahasa, kendala dalam ruang ganti, kendala-kendala yang lainnya, kendala kebiasaan. Terima kasih Pak atas solusinya. Jujur dari hati yang paling dalam, tidak ada kesalahan sedikit pun dari pemain. Mereka telah berjuang mati-matian di lapangan. Dan terima kasih juga tuh kepada komentator-komentator. Siapa tuh si Well yang terus menghina atas nama kritik kepada STY. Ini kan yang kalian mau, ini kan yang elu mau, dan diduga mungkin juga ini kan yang kalian mau. Hai para juragan-juragan, ini kan yang kalian mau, ini kan yang kalian ingin lihat timnas Indonesia seperti ini. Tapi kami secara pribadi tetap optimis timnas Indonesia dikembalikan ke dalam bentuk sebelumnya. Pesan saya, yang tahu diri mundur, yang tahu diri dipulangkan, yang masih punya hati nurani dan wisdom kembalikan, yang memang layak dikembalikan. Timnas Indonesia selalu di hati. Oke guys, itu adalah ungkapan-ungkapan kekecewaan dari supporter Timnas Indonesia. Entah itu kepada Patrick Kluivert, entah itu kepada Erick Thohir, maupun ungkapan rasa cinta yang begitu mendalam kepada mantan pelatih Timnas Indonesia, yakni Sintayong. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video yang sudah kita simak bersama-sama ini, mau membuktikan kepada kita semua bahwa kualitas dan profesionalitas yang dimiliki oleh seorang Sintayong itu ternyata lebih baik bila dibandingkan dengan Kluivert. Dan di sini ada sebuah seruan yang merupakan pukulan telak, entah itu kepada Kluivert maupun kepada Erick Thohir, di mana di tengah-tengah lapangan ribuan penonton menyerukan nama seorang Sintayong. Adalah pembuktian bahwa supporter Timnas Indonesia jauh lebih mencintai seorang Sintayong daripada Kluivert ini. Harapan saya bahwa Erick Thohir, Anda harus tahu diri. Patrick Kluivert pun demikian, harus tahu diri. Daripada Anda dipanggil babi, daripada Anda dicap sebagai pelatih anjing. Hari ini, di laga perdana, ketika Timnas Indonesia dipimpin oleh Kluivert ini, pada akhirnya semua supporter Timnas Indonesia merasa kecewa dengan hasil yang benar-benar sangat memalukan. Manusia-manusia bangsat, manusia-manusia mafia, manusia-manusia pecundang, yang dulunya berkoar-koar untuk menyerukan STY out, hari ini semuanya pada dia melempem. Tidak ada kita mendengar ada seruan dari seorang Tommy Welly yang mengatakan bahwa Patrick Kluivert out, ataupun dari Justin Laksana yang mengatakan bahwa Patrick Kluivert harus dipecat, dan lain sebagainya. Mereka malah berjuang untuk membangun narasi guna melindungi manusia yang tidak pantas untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia ini. Semoga saja kita masyarakat Indonesia jadinya melek. Dan mari kita suarakan terus bahwa seorang Patrick Kluivert itu tidak layak dan tidak pantas untuk mengasuh Timnas Indonesia, di mana Timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain mewah yang sangat istimewa dan pengalamannya sungguh sangat luar biasa. Percuma kita punya pemain yang bagus kalau dipimpin atau diasuh oleh pelatih yang tidak berkompeten, oleh pelatih yang mungkin tidak punya pengalaman tentang taktik, tentang disiplin, dan lain sebagainya. Semoga saja
apa yang disuarakan oleh supporter timnas Indonesia dalam cuplikan-cuplikan video yang selalu saya persembahkan kepada pemirsa sekalian ini bisa membuat Erick Thohir tergerak hatinya bahwa bangsa Indonesia lebih memilih dan lebih mencintai seorang Sintayong daripada Patrick Kluivert yang hanya mau mempermalukan dan merusak kemajuan timnas Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.